teman Mara dan pemirsa Mara TV dimanapun, sadarkah kita semuanya bahwa betapa besar jasa ayah dan bunda kepada kita? Ya. Adakah dalam fase-fase tersebut kita menjadi anak-anak yang solih? Yang dituntun oleh orang tua kita untuk mengenal Allah dan beribadah pada Allah. Mengenal Rasulnya, mengenal Islamnya. Dan sejak kecil dibiasakan berbuat baik, beramal soleh. Adakah Anda di situ digunakan untuk itu? Nah, tatkala kita sudah menikah dan punya pekerjaan, adakah yang kita bangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah? Kalau Anda laki-laki menjadi suami yang solih, yang bertanggung jawab. Dan kalau Anda seorang perempuan menjadi istri, adakah Anda menjadi zaujah solihah, istri yang solihat? Yang tahu kewajibannya, bagaimana mengurus rumah tangga, mengurus anak, menyantuni suaminya, sehingga rumahnya itu menjadi surga bagi anggota keluarga. Rumah itu menjadi suatu tempat yang aman dan tentram. Kalau Nabi SAW dulu bersabda, baiti janati, rumahku adalah surgaku. Seperti itukah kita? Ya. Anak lahir, ya. Kembali. Dulu kita sangat bergantung pada orang tua. Sekarang anak kita juga bergantung pada kita. Ananda sekalian, sadarkah kita tatkala kita punya anak, oh ibu juga barangkali ya begitu perasaannya dulu pada aku. Ayah juga seperti itu, kata para bapak, dulu menyayangiku dan menjagaku. Adakah di situ timbul birrul walidain? Ya, akhlak yang baik kepada orang tua. Atau wabil walidaini ihsana, berbuat kebaikan yang lebih untuk membalas kebaikan orang tua kita. Adakah itu? Ya. Fase demi fase kita lewati. Ketika kita menjadi nenek dan kakek, anak-anak juga tambah besar. Berhentikah tugas kita? Tidak. Memang, kewajiban orang tua itu sampai menikahkan anak. Tapi kita tidak lepas silaturahim, tidak lepas kasih sayang, tidak lepas mendoakan. Please deh ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut usia, suka ada yang mengeluh seperti ini. Ibu mah sudah tua, sudah tidak bisa berusaha apa-apa. Jadi ya rumah saja lah. Kalau anak kurang perhatian dan sebagainya. Apa sih yang diharapkan dari seorang perempuan lanjut usia? Bapak juga kadang-kadang begitu. Ya, apalah bapak sudah tua tidak bisa cari duit lagi. Cuma mengharap kalau anak sadar. Seharusnya sih iya. Kalau kita merasakan bagaimana ketergantungan anak kepada kita, kita pun dulu punya ketergantungan yang sama kepada orang tua kita. Adakah Anda menyantuni orang tua Anda, menyayangi orang tua Anda, dan selalu berdoa untuk putra-putri, untuk menantu dan cucu? Setelah memberikan keteladanan yang baik, bagaimana cara menghadapi hidup? Dan semuanya tidak lepas dari lingkup pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah Anda menjawab seperti itu tatkala ditanya an umrihi fima afnah? Itu kalau teteh bicara dari lingkup keluarga. Coba kita bicara dari lingkup kemasyarakatan.
Adakah kita menganut suatu sabda Nabi, salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas yanfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Adakah kita bermanfaat? Ya, selalu berbagi rahmat Allah, selalu berbagi kasih sayang, selalu berbagi perhatian. Adakah kita sampai di situ? Kalau jawaban kita baik, tanya lagi. Wa an sababihi fima abla, dan dari katakan saja kemudahan digunakan untuk apa? Masa muda bagi manusia adalah masa yang paling indah. Masa puncak, tenaga kita masih penuh, cita-cita kita tinggi, kemauan kita juga banyak. Ada istilah, rasanya kalau bisa dunia ini kita genggam, biar berada di dalam genggaman kita. Tetapi generasi muda, generasi milenial tersayang, adakah yang bersemayam di hati Ananda? Keimanan yang istiqomah? Akidah yang kuat? Atau na'udzubillah, di situ hawa nafsu yang beraja, yang berkolaborasi dengan syaitan. Yang pertama kita melihat anak muda yang punya semangat hidup. Dia memperkaya dirinya dengan ilmu. Dan dalam usianya yang masih muda, dia banyak belajar. Dia banyak melihat. Dia menggunakan anugerah Allah yang dianugerahkan kepada dirinya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, Inna fiyadi syubani amrol ummah, syubanul yaum rijalul god. Sesungguhnya di tangan anak mudalah atau generasi mudalah kejayaan umat. Karena anak muda zaman sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Halo, adakah generasi muda yang seperti itu, yang menyadari eksistensinya? Atau generasi muda yang tenggelam dalam foya-foya dan hura-hura, kehidupan hedonis yang dianutnya? Mereka yang berpikiran hidup itu cuma sekali, maka reguklah madu kehidupan ini sepuas-puasnya. Sayang, kita semuanya tidak akan di dunia saja. Anugerah Allah yang diberikan pada kita, yang kita nikmati, akan ditanyakan pertanggungjawabannya. Adakah Ananda siap untuk menjawabnya? Mempersiapkan diri untuk jadi pemimpin umat, untuk menjadi pemimpin bangsa ini, untuk membangun negeri ini, untuk mensejahterakan rakyatnya. Atau Ananda tidak peduli, toh setiap orang punya bagian masing-masing. Tapi Teteh percaya Ananda tidak demikian. Ya. Nah, kita lihat sayang, anak muda yang tidak sadar diri, yang tidak menyadari eksistensinya. Tatkala tua nanti, kan walaupun kita nggak mau tua ya, udah sunatullah itu mah. Akhir hidupnya itu sad ending. Ananda mau happy ending? Kalau mau happy ending, ya seperti tadilah. Seperti dicontohkan dalam Al-Quran surat Maryam tentang Nabi Yahya. Di mana Nabi Yahya tuh sejak kecil dididik untuk mengenal hukum. Untuk memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki adab hasanah.
Ya. Anak muda yang menjadi Robbi Rodia, anak muda yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda tersayang, Teteh pernah baca sebuah hadis ya. Terjemahnya saja ya, karena kalau matanya takut ada yang salah nih. Kelak katanya, ketika ahli surga masuk ke surga, dalam buku catatannya terbaca oleh malaikat itu bahwa orang tersebut tatkala masih muda, dia terjaga dari dosa-dosa besar. Sampai malaikat tuh dengan temannya mengatakan, bagaimana nih orang ya sampai bisa seperti ini? Karena apa sayang? Karena sudah biasa anak muda mah nakal gitu ya. Pengen tahu segala. Selama itu ada dalam jalur yang benar tuh dibenarkan. Tapi kalau sudah menjadi penganut seks bebas, sudah menjadi penganut orang yang merasa hidupnya tidak diatur dengan satu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita pikirkan, kembalilah bertobat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, kalau sudah ditanyakan tentang itu, Allah juga akan bertanya wa an malihi. Min aynak tasabahu wa fima anfaqo. Harta itu sayang nanti akan ditanya oleh Allah. Punten ibu-ibu, bapak-bapak. Ditanya oleh Allah, dari mana tuh nyarinya? Kayak gitu ya. Oh ya Allah, Engkau Maha tahu, aku petani sukses, aku bisnismen sukses, aku peternak yang sukses. Aku katakan saja seorang yang memiliki profesi. Nah, oke. Halal itu. Yang haram juga nggak bisa bohong. Dan nanti Maya misalnya dia koruptor. Nggak biasa dia berbohong. Karena apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana mulut itu dikunci mati. Cekurang sunama dielak segitu. Buat tukalimuna aidihim, tangan ini baris ngomong, ya. Watashadu arjuluhum, dan saksi yang akan menjadi, dan kaki yang akan jadi saksi mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, terus ketika jawaban kita benar misalnya, Allah juga masih bertanya, wa fima anfaqo, dan bagaimana menafkahkannya. Apakah itu untuk konsumsi pribadi saja? Hidup yang mewah ya? Dan berfoya-foya, atau Anda berbagi? Teman Mara dan pemirsa Mara TV, seorang yang kaya itu diangkat oleh Allah menjadi bendaharanya. Ada hak orang-orang miskin atau duafa di dalam harta kita. Sadarkah kita dengan itu? Wa fima anfaqo. Punten, kadang-kadang misalnya sesuatu ya, agak mahal sedikit, atau misalnya kita harus menolong atau memberikan sodako. Rasanya ada sesuatu yang hilang pada diri kita. Aset kita berkurang. Padahal cuma katakan saja kalau kata anak sekarang mah cemen cuma sedikit. Tapi untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, ketika menghabiskan ratusan juta, mereka mengatakan enggak penasaran, nyenengin keluarga, nyenengin anak. Padahal kalau kita menyadari bahwa itu semuanya nanti akan ditanyakan pertanggungjawabannya,
kita akan lebih hati-hati di dalam mengurus harta kita. Banyak orang seperti itu. Kalau untuk kebaikan susah banget. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya pribadi dan berfoya-foya, oke, let's go. Gak ada kendala, gak ada halangan. Nah, yang terakhir ditanyakan, wa'an ilmihi, dan dari ilmunya, madza amila bih, bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Teman Mara dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Mara TV yang insya Allah kita semuanya sedang bersama-sama mencari ridho Allah. Alhamdulillah, apalagi zaman sekarang berbicara tentang ilmu, asal mau ya mencari, bukan saja mendatangi lembaga-lembaga keilmuan, tetapi media-media sosial pun banyak yang menyampaikan hal-hal yang bersifat keilmuan kepada kita semuanya. Asal mau belajar. Kayak gitu kan? Nah, adakah setiap hari ilmu kita bertambah? Atau dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja kayak gitu? Ya. Sedangkan hukum mencari ilmu itu wajib. Jadi kalau sesuatu yang diwajibkan, ya kalau kita berbicara pada hukum Islam, ketika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan jadi dosa. Nah, ingat dari kata-kata mutiara ya waktu belajar dulu, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, wajahlu, dan kebodohan itu zorun, kesesatan. Adakah ilmu itu membentuk kita menjadi manusia yang tahu benar dan salah, bisa memilih dan memilah mana yang bermanfaat dan mana yang madorot? Adakah ilmu itu mengangkat derajat kita seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah? Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Jadi orang yang diberi ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena dia bermanfaat bagi orang lain setelah bermanfaat bagi dirinya sendiri. Adakah dengan berilmu itu arogan? Malu banget. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak menurunkan ilmu itu kecuali cuma sedikit. Sedikit sewang kita nih. Sesuai dengan bidang studi kita yang kita tekuni misalnya. Anda pakar hukum, Anda pakar ekonomi, Anda pakar lingkungan, Anda pakar budaya. Kita tidak memiliki ilmu secara keseluruhan, berbagi semuanya juga. Walaupun sudah disampaikan ya, tetapi karena kita suka lupa, Teteh sampaikan lagi. Dulu ada seorang ilmuwan yang namanya Isaac Newton. Dia mendapat teori gravitasi bumi. Ya. Ketika dia diberi gelar kehormatan, dia mengatakan, "Saya
Semisal seorang anak yang berjalan-jalan di pantai dan menemukan kulit lokan yang indah, kulit kerang yang indah. Saya merasa gembira, padahal di samping saya, di samudra yang terbentang, di dalamnya lebih banyak lagi kulit-kulit kerang atau kulit lokan yang lebih indah. Anda mengerti maksudnya? Saya mendapat ini, saya senang. Orang menyanjung saya. Padahal ilmu Allah itu begitu luasnya. Dan ini dilaksanakan oleh para ilmuwan muslim dulu. Mencari ilmu, ya, mengobservasi, meneliti, mengadakan eksperimen. Pada masa keemasan Islam, kita pun sampai sekarang membaca sejarahnya, membaca namanya, betapa hasil penggalian ilmiah yang dilaksanakan oleh beliau-beliau itu. Teman Mara, adakah semangat kita untuk ke situ? Dan sebagai orang yang berilmu, adakah ilmu itu kita amalkan? Karena al-ilmu bila amal, kasajar, ya, bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Seperti gitu kan? Nah, jadi orang yang berilmu itu harus beda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu penampilannya tuh akan lain. Ini penampilan akhlak ya, maksud Teteh. Penampilan akhlaknya akan lain. Dia akan selalu rendah hati. Yang namanya arogansi itu nggak ada. Ya. Nah, seperti itulah yang akan ditanyakan. Bisa menjawab ke semuanya? Manusia bisa melangkahkan kakinya. Tidak bisa menjawab, tadi juga sabda Nabi SAW, sama sekali tidak bisa melangkah dia. Makanya ya, kita semuanya harus mengerti dan tahu anugerah ini untuk apa. Jangan seperti umat terdahulu diberi anugerah yang sangat banyak oleh Allah, bukannya bersyukur kepada Allah, tetapi malah menyekutukan Allah. Itu yang Teteh sampaikan pada pagi hari ini. Syukron pada semuanya. Syukron pada teman Mara. Syukron juga kepada pemirsa Mara TV. Semoga Allah selalu mencurah limpahkan anugerahnya kepada kita semuanya. Dan Teteh akhiri saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, izinkan Teh Leni undur pamit. Ilaliko ma'assalama fi amanillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.